Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfa Rafiki. Dan saya Muhammad Yusuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi akreditasi KASEI. Pengertian akreditasi KASEI. Akreditasi KASEI adalah proses penilaian secara sistematis dan komprehensif terhadap kelompok studi ekonomi Islam berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan oleh FOSEI untuk menentukan kelayakan dan kinerja kelompok studi ekonomi Islam. Akreditasi kelompok studi ekonomi Islam atau KASEI adalah program yang memiliki tujuan untuk mengembangkan KASEI yang ada di Indonesia. Proses akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap orang akreditasi dan asesmen lapangan, yaitu membandingkan keadaan KASEI yang sebenarnya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. KASEI akan mendapatkan status terakreditasi jika KASEI telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sebaliknya, KASEI tidak dapat terakreditasi jika KASEI tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari proses akreditasi KASEI adalah pengakuan terakreditasi atau tidak terakreditasi. Selanjutnya, urgensi akreditasi KASEI. Dalam kerangka pergerakan dakwah ekonomi Islam di tingkat mahasiswa, FOSEI dan KASEI harus dipahami sebagai satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. FOSEI merupakan organisasi yang tercipta dari akumulasi ukhuwah dari semua KASEI. Peranan FOSEI sebagai lembaga mediasi ukhuwah antar KASEI sama seperti sebuah lidi yang membentuk sapu yang kokoh. KASEI menjadi fondasi utama berkembangnya FOSEI untuk membangun ekonomi Islam dalam peradaban, sehingga kualitas KASEI yang ada di seluruh Indonesia akan menunjukkan kualitas FOSEI sebagai salah satu poros penggerak ekonomi Islam. Sementara kualitas FOSEI menjadi representasi dari kualitas dakwah ekonomi Islam di tingkat mahasiswa. Oleh karena itu, pengembangan KASEI harus menjadi bagian dari program utama FOSEI dalam mendakwahkan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari pergerakan FOSEI, mendorong dan membantu terciptanya KASEI yang berkualitas menjadi prioritas. Dengan demikian, penting bagi FOSEI sebagai forum ukhuwah antar KASEI untuk membentuk sebuah acuan atau standar dalam mencapai tujuan utama terbentuknya KASEI yang berkualitas. Tujuan akreditasi KASEI. Pelaksanaan akreditasi KASEI ini bertujuan untuk yang pertama, menetapkan standar mutu yang berlaku kepada seluruh kelompok studi ekonomi Islam yang berhimpun di dalam forum silaturahim studi ekonomi Islam. Yang kedua, mengarahkan KASEI untuk memfokuskan sumber daya yang dimiliki pada kriteria-kriteria yang menjadi tolak ukur dari suatu kinerja KASEI. Yang ketiga, menjadi cermin yang jujur dan objektif mengenai pencapaian setiap KASEI, baik bersifat perubahan dari waktu ke waktu maupun jika dibandingkan dengan sesama sejawat. Yang keempat, sebagai sarana evaluasi, pengembangan, dan juga peningkatan kualitas KASEI. Yang kelima, mendorong KASEI agar dapat terus melakukan perbaikan dan mempertahankan kualitas. Yang keenam, meningkatkan daya tawar atau bargaining power KASEI di hadapan stakeholder ekonomi Islam. Yang ketujuh, merumuskan langkah strategis FOSEI ke depan. Dengan mengetahui kondisi setiap KASEI, diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan bijak dalam pengembangan FOSEI dan gerak dakwah ekonomi Islam. Evaluasi akreditasi KASEI. Evaluasi akreditasi KASEI merupakan suatu program yang dilaksanakan untuk memanfaatkan data akreditasi yang telah dilakukan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh KASEI berdasarkan hasil akreditasi serta untuk menyusun program strategis dalam rangka pemenahan dan juga pengembangan KASEI. Lalu apa tujuan dari evaluasi akreditasi KASEI ini? Tujuan dari evaluasi akreditasi KASEI adalah yang pertama, untuk mengevaluasi proses akreditasi KASEI. Kemudian yang kedua, untuk membantu KASEI dalam melakukan pemenahan berdasarkan hasil akreditasi yang telah diterima oleh masing-masing KASEI. Yang ketiga adalah melakukan pemetaan KASEI berdasarkan hasil akreditasi KASEI. Selanjutnya, memaksimalkan peran regional atau komisariat sebagai asesor dalam rangka mendukung pemenahan kualitas KASEI. Selanjutnya, manfaat dari evaluasi akreditasi KASEI adalah yang pertama, membantu KASEI yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemenahan KASEI. Kemudian yang kedua adalah memudahkan regional untuk mengetahui kondisi KASEI yang ada di regionalnya masing-masing. Yang ketiga adalah membantu regional untuk melakukan pemetaan KASEI yang ada di regionalnya masing-masing. Yang keempat, sebagai bahan masukan bagi FOSEI nasional untuk membenahi proses akreditasi KASEI ke depannya. Selanjutnya, sasaran dan pihak terkait dalam program evaluasi akreditasi KASEI adalah
seluruh KC yang ada di Indonesia. Sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan evaluasi akreditasi KC ini adalah yang pertama, FOSI nasional, regional atau komisariat, dan juga KC. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diagram alur pelaksanaan evaluasi kaderisasi FOSI. Pertama, untuk kegiatannya, informasi pelaksanaan evaluasi akreditasi KC. Untuk unit pelaksanaannya yaitu ada di nasional dengan bentuknya informasi dan instruksi. Kemudian mutu baku terkait dengan kelengkapan dokumennya berupa SOP evaluasi akreditasi KC. Kemudian untuk output dan keterangannya tidak ada. Selanjutnya yaitu yang kedua, bentuk kegiatannya yaitu regional atau komisariat menjadi asesor evaluasi akreditasi KC dalam rangka pembenahan KC dengan unit pelaksanaannya yaitu dari regional atau komisariat berupa asesor. Kemudian mutu bakunya untuk kelengkapan dokumen berupa data akreditasi KC, dan untuk outputnya yaitu adanya pemetaan KC. Kemudian keterangannya yaitu KC dengan hasil akreditasi baik diharapkan mampu membantu KC lain. Kemudian yang ketiga, pemetaan KC berdasarkan data akreditasi. Unit pelaksanaannya yaitu di regional atau komisariat. Bentuknya yaitu pemetaan KC. Kemudian mutu baku, kelengkapan dokumennya yaitu berupa data akreditasi KC, dan outputnya adalah pemetaan KC, dan keterangannya KC dengan hasil akreditasi baik diharapkan mampu membantu KC lain. Selanjutnya yang keempat yaitu FGD atau Focus Group Discussion. Untuk pelaksanaannya tidak ada, langsung ke KC dengan mutu baku. Pertama, terkait kelengkapan dokumen. 1. Data akreditasi KC. Kedua, form evaluasi hasil akreditasi KC. Kemudian outputnya yaitu notulensi FGD dan alternatif program pembenahan KC. Keterangannya adalah FGD dilaksanakan menggunakan metode ZOPP. Kemudian yang kelima, KC melakukan pembenahan berdasarkan hasil FGD yang telah dilaksanakan. Unit pelaksanaannya yaitu dari KC. Bentuknya pembenahan KC. Keterangannya adalah pembenahan dikembalikan ke masing-masing KC, dan KC yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembenahan bisa meminta bantuan kepada KC lain yang memiliki akreditasi lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu pengumpulan notulensi FGD. Unit pelaksanaannya yaitu dari nasional. Bentuknya notulensi FGD dengan keterangannya yaitu notulensi FGD dikumpulkan ke nasional. Terakhir, adanya evaluasi efektivitas program pembenahan KC yang telah dilakukan di akreditasi tahun sebelumnya. Unit pelaksanaannya yaitu dari nasional dengan bentuknya akreditasi KC tahun ini. See you di episode selanjutnya.